Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua, hari ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip dalam evaluasi hasil belajar dilaksanakan sebagai rambu-rambu atau pedoman yang perlu dipegangi dalam melaksanakan kegiatan evaluasi hasil belajar. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang harus kita pegang dalam melakukan evaluasi hasil belajar. Untuk yang pertama, prinsipnya adalah objektif. Penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas dari penilai. Objektivitas dapat mempengaruhi penilaian pada saat pelaksanaannya. Di sini, yang kita harus objektif adalah penskoran dan pengambilan keputusan hasil belajar siswa, kemudian halo efek. Di sini berarti ketika guru memeriksa tes tidak melihat nama siswa, karena ketika melihat nama siswa dikhawatirkan mempengaruhi penilaian. Misalkan melihat nama si A sudah diketahui guru ini pintar, akan pengaruhi penilaian. Si B ini sedang, akan pengaruhi penilaian. Jadi sebaiknya dihindari yang halo effect. Carry over effect. Apa ini carry over effect? Ini biasanya kondisi ketika memeriksa jawaban antar butir soal guru dipengaruhi oleh butir soal sebelumnya. Misalkan ketika memeriksa jawaban nomor 1, kemudian memeriksa jawaban nomor 2, 3, ketika memeriksa nomor jawaban 2 dipengaruhi oleh jawaban nomor 1. Ketika memeriksa jawaban nomor 3 dipengaruhi oleh jawaban-jawaban sebelumnya, jawaban nomor 1, 2, dan seterusnya. Serta mekanik efek. Jadi perlu dihindari ini, yaitu memeriksa jawaban tes, misalkan tes uraian pada siswa dipengaruhi oleh bahasa yang ditulis oleh siswa, kemudian kalimat, tanda baca, tulisan tangan yang rapi atau tidak, sehingga mempengaruhi penilaian. Padahal kan menilai misalkan tes uraian substansinya yang dinilai, bukan teknisnya atau di sini mekanik efek. Hal ini dapat menjadi penyebab tingginya unsur subjektivitas hasil penskoran dan penilaian. Berikutnya adalah upaya meminimalkan kelemahan tes uraian. Yang pertama adalah menambah jumlah butir soal. Semakin banyak butir soal, diharapkan semakin meminimalisir subjektivitas dari penilai. Kemudian yang kedua, pemeriksa tes 2 orang atau lebih. Jadi tidak hanya 1 orang, tambah 2, sehingga mengurangi subjektivitas. Ketiga, memeriksa hasil ujian tanpa nama. Ini sebagai solusi dari halo effect, karena halo effect dikhawatirkan dengan melihat nama siswa akan mempengaruhi penilaian tes uraian. Yang keempat, memeriksa nomor butir yang sama untuk seluruh siswa. Ini solusi untuk carry over effect. Jadi setiap butir soal dipengaruhi oleh butir soal sebelumnya. Misalkan memeriksa nomor 2 dipengaruhi oleh sebelumnya nomor 1, atau nomor 3 dipengaruhi oleh sebelumnya, dan seterusnya. Solusinya yaitu guru menilai nomor 1 terlebih dahulu untuk semua siswa, kemudian dilanjut dengan nomor 2 untuk seluruh siswa, dan seterusnya. Ini sebagai salah satu cara untuk mengurangi subjektivitas dari penilai. Baik, berikutnya adalah prinsip terpadu. Penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Nah, ini maksud dari terpadu. Prinsip berikutnya adalah holistik. Penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Jadi teknik penilaiannya bisa banyak, bisa pakai tes atau pakai observasi atau pakai angket. Nah, itu holistik. Kemudian adalah ekonomis. Penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporannya. Jadi kalau bisa menggunakan cara yang efisien dan efektif. Prinsip berikutnya adalah transparan. Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Jadi siswa bisa melihat, wali siswa bisa melihat hasil penilaian. Jadi tidak bersifat rahasia ya, ini harus transparan. Bisa diketahui semua pihak. Baik, prinsip berikutnya adalah valid. Dalam valid ini, penilaian harus mampu mengukur kompetensi hasil belajar siswa sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan, sehingga penilaian tersebut tepat sasarannya. Bagaimana caranya supaya valid? Tentunya penilai atau guru di sini harus jelas kompetensi yang diharapkan dari proses hasil belajar itu, kemudian dari kompetensi apa yang sudah ditetapkan, diuraikan menjadi beberapa indikator. Indikator ini kemudian dikembangkan lagi menjadi pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal dalam tes, sehingga nanti ketika mengukur hasil belajar siswa itu akan tepat sasaran, karena sesuai dengan indikator yang jelas. Baik, berikutnya beracuan pada kriteria. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Jadi jelas di sini ukuran pencapaian kompetensinya apa, indikatornya apa. Oke, kemudian akuntabel. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal. Di sini misalkan sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Jadi kalau misalkan ada pihak eksternal menanyakan bagaimana cara penilaiannya, teknis penilaiannya seperti apa, penilai bisa menjelaskan karena akuntabel, tidak subjektif, jelas di sini. Oke, kemudian edukatif. Penilaian dapat mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Oke, jadi kalau bisa tes yang diberikan itu memotivasi siswa untuk belajar, untuk mencari tahu yang benar yang mana. Kemudian ketika dilakukan refleksi, oh ternyata saya salah di sini karena ini. Jadi di sini bersifat prinsipnya adalah edukatif, bisa mendidik. Dari segi guru kemudian bisa mengembangkan pengetahuannya bagaimana mencapai kompetensi ini. Guru mencari tahu indikatornya apa saja, kemudian menyusun tes berdasarkan indikator itu, kemudian bertambahlah pengetahuan itu. Jadi di sini bisa memotivasi peserta didik dan guru. Oke, berikutnya kriteria penilaian yang berkualitas. Kriteria ini dapat digunakan oleh pengembang penilaian, pembuat kebijakan, dan pendidik untuk pembelajaran yang lebih pada keterampilan abad ke-21. Apalagi nantinya siswa diharapkan bisa menghadapi era globalisasi. Baik, berikut ini adalah kriterianya. Kriteria penilaian berkualitas. Yang pertama adalah penilaian keterampilan kognitif tingkat tinggi. Penilaian ini memungkinkan siswa mentransfer pengetahuan belajar untuk menghadapi situasi dan masalah baru. Mengapa penting keterampilan kognitif tingkat tinggi? Karena biasanya untuk tingkat tinggi ini disesuaikan dengan situasi dan masalah yang ada, kemudian kemungkinan masalah baru, siswa bisa memberikan solusi. Jadi ini sangat baik kalau misalkan penilaian bisa menyajikan kognitif tingkat tinggi. Kita bisa beracuan pada taksonomi Bloom atau taksonomi Webb. Yang kedua, penilaian kemampuan berpikir kritis. Kenapa ini penting? Karena kemampuan ini akan digunakan di dunia nyata. Kegiatan ini membutuhkan proses yang secara langsung mengevaluasi keterampilan seperti komunikasi secara lisan, tertulis, dan multimedia, kolaborasi, riset, percobaan, dan penggunaan teknologi baru. Oke. Kalau bisa dalam pembelajaran kita bisa integrasi semua ini. Jadi ada komunikasi juga, kemudian ada kolaborasi, ada riset, ada percobaan, ada penggunaan teknologi baru. Oke, berikutnya penilaian yang dibandingkan secara internasional. Ini poin ketiga. Jadi
penilaian harus dievaluasi dibandingkan dengan negara-negara dengan pendidikan terkemuka atau maju dalam hal jenis tugas mereka serta tingkat kinerja yang mereka harapkan. Nah, kita bisa menyusun tes atau tugas dengan kita membaca referensi-referensi di negara-negara maju bagaimana cara atau bagaimana bentuk dari tugas yang diberikan sehingga kita bisa dibandingkan dengan negara-negara lain yang maju pendidikannya. Oke, kemudian yang keempat, penggunaan butir-butir soal berharga secara edukasi. Artinya apa? Tes dirancang sedemikian rupa sehingga konsep-konsep yang mendasarinya dapat diajarkan dan dipelajari. Baik, ini berarti berharga di sini ilmu yang didapatkan atau di sini dalam hal penilaian yang akan dilakukan dapat diajarkan dan dipelajari. Misalkan penilaiannya berupa riset, di sini bisa diajarkan dan dipelajari oleh siswa, dapat dilakukan oleh siswa, dan siswa dapat belajar dari proses riset tersebut. Tidak hanya untuk mengisi waktu pembelajaran, tapi riset di sini bermaksud untuk menilai misalkan. Jadi siswa juga bisa belajar dari proses tersebut. Kemudian butir-butir soal yang diberikan setelah riset dilakukan juga berharga bagi siswa. Berikutnya 5, penilaian yang valid, handal dan adil harus secara akurat mengevaluasi kemampuan siswa. Menilai pengetahuan dan keterampilan yang akan diukur, bebas dari bias. Kemudian dirancang untuk mengurangi hambatan yang tidak perlu terhadap proses yang dapat merusak validitas. Penilaian juga memiliki konsekuensi positif bagi kualitas pengajaran dan kesempatan yang tersedia bagi siswa untuk belajar. Baik, di sini ada menilai pengetahuan dan keterampilan yang diukur, bebas dari bias. Bebas dari bias di sini kalau bisa soal-soal yang diberikan jelas, kemudian mengukur kompetensi yang diharapkan, tidak bias artinya di sini berarti tidak di luar dari materi yang diberikan, di mana siswa benar-benar tidak tahu, tapi kalau misalkan soal pemecahan masalah siswa bisa mencoba mencarinya, berarti di sini penilaiannya valid, handal, dan adil. Baik, itu mungkin materi kita hari ini tentang prinsip-prinsip evaluasi. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.